Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Baik, langsung saja kita mulai untuk pertemuan pada sore hari ini. Selamat sore semuanya. Kembali lagi ya, terima kasih semuanya sudah hadir di company update dari WMPP, dari Widodo Makmur Perkasa ya, atau dari WMPP. Kita di sini sudah ada Pak Tumiana langsung selaku direktur utama dan founder dari WMPP, dan juga kita di sini sudah ada William Mahmudi ya, analis teknikal kita yang akan memberikan technical review mengenai WMPP. Sebelumnya saya Faras Farhan, saya selaku business analyst dari PT Sambo Sekuritas Indonesia. Mungkin untuk agenda kita pada sore hari ini seputar nanti akan ada pemaparan ya dari Pak Tumiana, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan Q&A, atau mungkin setelah pemaparan bisa juga akan ada sedikit technical review ya dari Pak William, kemudian langsung lanjut ke Q&A seperti itu. Jadi selama pemaparan berlanjut, kami mohon untuk dapat di-mute-kan terlebih dahulu, dan nanti akan kita buka pada saat sesi tanya jawab. Itu saja, mungkin selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Pak Tumiana dari tim WMPP untuk memberikan pemaparannya. Kepada Pak Tumiana, saya persilahkan. Terima kasih Mas Faras, Bu Miming, dan rekan-rekan semua yang hadir pada acara sore hari ini. Jadi kami akan sampaikan kondisi WMPP pada ujung tahun, dan nanti kita akan memforecast ke depan seperti apa Widodo Makmur. Ya, Mas. Ya, sekilas saja terserah. Dari bisnisnya tidak semua orang sudah lapor. Apakah sudah tampak semua nih rekan-rekan Mas Faras? Sudah bisa tampil di layar? Ya, sudah Pak Tom. Oke. Saya akan lihat sedikit supaya teman-teman semua tahu gitu pergerakannya, bahwa ini adalah 5 bisnis line yang Widodo Makmur miliki, dari mulai integrated cattle, integrated poultry, terus meat processing, commodity, dan construction dan energi. Ini adalah sebagai salah satu sarana untuk bisa men-saving capex daripada yang kita lakukan. Jadi ini tidak bekerja keluar, tapi bagaimana men-serve terhadap seluruh kegiatan capex spending daripada perusahaan. Terus berikutnya milestone, kita sudah umur 27 tahun sampai dengan saat ini. Terus ini adalah pemegang saham Widodo Makmur dari mulai WMP sampai dengan di bawah seluruh bisnis cluster, di Pasir Tengah 99%, di CAM 99%, di WMU di angka 76, dan di WMS di angka 99, dan LMB 99. Terus ini makro condition, jadi saya tidak ceritakan banyak, mungkin teman-teman sudah kami sampaikan bahwa turnover daripada bisnis ini besarannya 1.029 triliun, dari forecast di 2020 ke 2022 itu di angka 977 triliun, dengan konsum per kapita Indonesia untuk sektor ayam itu di 11,6, dan di sektor daging itu di 2,7 di bawah, Mas. Jadi pertumbuhan rata-rata per kapita sebelah kanan itu dari mulai beef itu 0,6 per kapita per year, poultry-nya 1,7, telurnya 2,2, dan
jagung itu di 1,9. Terus ini adalah fasilitas yang kita miliki, seluruh cattle farm integrasinya. Terus ini adalah integrasi poultry dari mulai GP sampai dengan rumah potong. Terus berikutnya adalah meat processing. Kita punya mulai dari rumah potong sapi sampai dengan proses daripada kulit sampai dengan end product. Terus berikutnya adalah fasilitas daripada rice mill kita di Tegal, besarannya 50.000 metrik ton per tahun. Terus ini adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa LMP itu hanya men-serve terhadap capex spending kita sendiri untuk mengefisiensikan daripada spending capex kita. Terus ya, ini adalah key indikator daripada keuangan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang tahun lalu adalah tahun yang berat buat Widodo Makmur, karena sektornya ini yang mainly kegiatannya banyak di sektor daging, tapi kejadian wabah yang melanda di Indonesia sehingga revenue kita mengalami penurunan besar pada tahun 2022, dari semula 26 triliun tahun lalu menjadi 4 forecast unaudited. Jadi komposisinya seperti ini sehingga kita mengalami drop revenue di tahun 2022. Ada apa nanti saya jelaskan di belakang di slide-slide berikutnya. Terus growth kita konsolidasi di dalam growth kita, net profit kita di gross profit kita di tahun 2022 unaudited di 577, dan gross net profitnya di angka 2,6 forecast unaudited. Di tahun depan kita mendesain 9,2 miliar. Kenapa? Nanti kita jawab di dalam Q&A ke depan. Sehingga kalau kita lihat EBITDA kita masih dalam posisi positif dari mulai 2022 forecast mengalami pertumbuhan 10% di tahun 2023 nantinya. Terus ini adalah performance daripada aset. Dengan revenue yang masih drop, kita masih konsisten terhadap development daripada sarana produksi kita, sehingga total aset di September itu di 6,1. Kita memforecast di tahun depan kita tidak melakukan investasi besar karena kondisi gitu ya, tahun depan yang belum membaik terhadap bisnis prosesnya, sehingga kita hanya mendesain peningkatan investasi sebesar 100 dengan pergerakan equity rata-rata di tahun 2022 di 2,4 akan menuju ke 2,7 di tahun 2023. Terus ini adalah rasio-rasio keuangan baik current maupun ROE. Jadi current kita masih terjaga di posisi 1,2 di tahun 2022 forecast dan 1,7 di tahun 2003 forecast. ROE kita kedorong ke bawah karena laba kita turun akibat tadi saya sampaikan wabah, dan tahun depan kita masih rendah juga rasio equity return on equity kita karena tahun depan masih mengalami tekanan terhadap equilibrium baru daripada cost production yang mengalami peningkatan akibat inflasi, peningkatan daripada cost of fund, sehingga ROA kita juga mengalami tekanan dari semula 4,5 akan menuju ke 0,4 forecast dan 0,2. Terus Mas, rasio yang itu 5 tahun ya, jangan dipisah. Ke depan kita seperti apa? Tadi nyambung kan? Ya, terus dari awal. Forecast 5 tahun. Gabung tadi ada kok, jadi melatok pisah. Terus ke atas dulu.
ke atas. Ya, ini adalah revenue proyeksi daripada WMP dalam 5 tahun ke depan setelah kita sensitize dan industrinya akan bergerak kemana. Jadi dari 2023 kita mendesain revenue 3,7, akibat apa nanti kita diskusi di dalam Q&A, karena tahun ini itu di Unggas sendiri juga mengalami tekanan. Kenapa? Karena produksi live itu mengalami surplus besarannya hampir 1,7 miliar ekor. Sehingga kita menurunkan terhadap produksi kita karena harga karkas akan mengalami drop akibat oversupply di tahun 2023 karena pendatangan grain parent stock di atas 600.000 ekor, sehingga produksi DOC mengalami peningkatan besar dan kaleng berhenti dalam posisi 4 bulan yang lalu, mengakibatkan produksi daripada live kita mengalami peningkatan. Tahun 2024 kita sudah mulai naik gitu ya, yang ke 4,5, tepatnya 4,480, dan akan mulai recover 2025 karena di forecast terhadap pendatangan grain parent stock akan turun di angka 550, sehingga oversupply mengalami penurunan dari semula 1,7, rata-rata nanti akan di angka 200. Dan mulai daging mulai recover akibat sekarang mengalami short supply dan pendatangannya akan mulai bergerak karena sumber-sumber daripada daging juga mengalami tekanan inflasi baik di Australia, di Brasil maupun di US. Sehingga kita akan kembali pada posisi awal itu di tahun 2026 dan akan bergerak di tahun 2027. Average growth kita di angka 14 di revenue. Terus Mas. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, walaupun average growth revenue-nya di angka 14, tapi profit projection growth-nya di angka 34 itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kelolaan kita itu semakin efisien. Karena growth revenue di 14, tapi growth daripada profit kita 2 kali daripada pertumbuhan revenue-nya. Sehingga di dalam kondisi yang sulit ini, ya, kita mengefisiensikan seluruh operasi kita supaya kita bisa lebih efisien di dalam mengoperasikan perusahaan kita. Terus, ini adalah balance sheet, tadi sudah saya sampaikan di depan, berapa besaran ekuitas dan berapa pertumbuhan aset yang terjadi pada beberapa tahun yang akan datang, sehingga kita mulai melakukan investasi lagi di tahun 2025. Kita mulai dorong pertumbuhan daripada alat produksi kita. Terus, ini rasio-rasio daripada keuangan, daripada forecast kita. Jadi kalau kita lihat current tadi sudah saya sampaikan di depan, jadi trennya kita desain membaik. Debt to equity rasio kita juga masih di dalam covenant, karena masih di bawah 2 gitu pada posisi sekarang. Tapi kembali ke gearing kita juga masih 1 kali gitu ya, dan akan turun trennya ke depan. EBITDA value di angka terukur terhadap kemampuan kita menata daripada kewajiban-kewajiban, dan rasio debt to EBITDA mengalami tekanan karena apa? Karena memang laba di 2022 dan 2023 mengalami penurunan, sehingga akan kembali di 2024 dan tahun-tahun setelahnya. Mungkin dari saya sekilas itu, Bapak Ibu sekalian, tentang Widodo Makmur, Mas Faras. Jadi apa yang nanti kita akan diskusikan, kita buka untuk berkomunikasi bersama di dalam forum sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumiana atas pemaparannya ya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, kita akan buka terlebih dahulu ya kepada Pak William ya untuk update analisis teknikal WMPP. Bagaimana ini seperti itu. Mungkin langsung saja saya berikan kepada Pak William. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faras. Biar saya buka dulu ya, saya share screen. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, sekarang bisa?
Ya sudah, terima kasih. Baik, maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Di sini saya melihat pertama untuk indeks kita ya. Kita melihat indeks itu sejak bulan Desember kita terus tertekan dan sekarang ini dari level 6.950 kita sekarang ada di level 6.620. Level support yang dibentuk sejak bulan Juli 2022 kemarin. Saya ngerasa sih kita belum stabil banget. Untuk indeks ini kita masih bisa tertekan. Jadi hati-hati saja sepanjang bulan Januari, dan saya ingat tuh Januari tahun lalu juga sama, indeks kita tuh belum stabil dan masih ada sedikit lagi ruang penurunan menurut saya karena 6.500-an dalam dekat. Ya kalau rebound ini bagus, ini berarti kita bisa double bottom situation di mana level 6.950 sebagai neckline-nya. Bagaimana hubungannya dengan WMPP? Well, saya nggak akan bohong ya di sini ya. Kalau untuk WMPP itu berada dalam indeks non-cyclical, sebenarnya kalau dari 1 tahun terakhir indeks non-cyclical itu rally kencang. Masalahnya adalah sejak fourth quarter 2022, IDX non-cyclical itu nggak ada gerakan kuat. Kita itu sudah mencapai level 703 dan sekarang ini sedang menguji uptrend line di level 720-an. Ya, saya sih ngarepin rebound, jadi itu bisa ada kenaikan lagi kita sampai ke level 740 dan beyond, berarti bisa ke level 800. Tapi masalahnya, WMPP itu adalah salah satu pemberat dari IDX non-cyclical. Saya ingat banget waktu saya membahas WMPP, kita tuh berada dalam pola rounding bottom. Kira-kira pas berapa sini. Masalahnya, kita itu breakdown dari level 131, dan sekarang ini kita terperangkap dalam downtrend channel. Ya, kita terperangkap dalam downtrend channel. Bahkan kalau saya mau jujur, jadi saya nggak akan sugarcoat ya, situasinya ini memang benar parah. Kita berada dalam bearish pressure yang cukup parah di WMPP ini. Kita baru breakdown all time low lagi di 63, dan ada ruang penurunan kalau saya mau jujur bisa sampai 50. Bagaimana ini? Apa kita ada peluang untuk masuk? Sebenarnya ya, kalau untuk bullish reversal WMPP, saya mau lihat level 76 ini. Level 76 di WMPP ini adalah salah satu penanda yang penting. Di mana kalau kita bisa break dan closing ya, kalau cuma nguji-nguji bisa saja dijatuh lagi, closing di atas 76, baru saya bisa bilang kita akan berada dalam situasi bullish skenario untuk WMPP ini, bullish reversal skenario. Ya, pertama, kita bisa balik ke 100, lalu ke 110. Flip level yang penting, di mana ketika breakdown level ini, itu benar valid banget kita berada dalam bearish sentiment. Kalau untuk saat ini memang cukup berat. Saya masih kurang suka juga secara teknikal, di mana kita masih bisa jatuh. Ya, targetnya 50 tentu kita nggak bohong ya. Kalau di situ adalah support terakhir dari WMPP. Kalau itu karena kita ingat, indeks kita sudah ditahan di level 50. Tapi kalau kita bisa closing 76, barulah saya bisa naikkan lagi bullish reversal sebenarnya X100. Ya, demikian update secara teknikal. Ya kan, kalau datang itu, saya kembalikan ke Faras. Boleh, silakan. Oke, thank you, Kak Will, untuk pemaparannya. Mungkin selanjutnya kita langsung saja buka untuk Q&A ya, bagi para peserta yang sudah hadir di sini. Monggo dipersilakan apabila ada peserta yang ingin menanyakan pertanyaan langsung kepada Pak Tumiana, silakan langsung saja unmute dirinya dan langsung menanyakan pertanyaan tersebut. Dari peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya nih, untuk estimasi kira-kira kapan akan naik lagi harganya itu kapan ya, Mas, kira-kira? Apakah akan ada news yang di launching gitu keluar sehingga bisa membantu pergerakan gitu? Oke, mungkin lebih ke katalis positif kali ya bagi WMPP ya. Boleh dari Pak Tumiana apabila ada katalis positifnya dapat di-share di sini. Oke, Pak Siska. Jadi apa sih katalis positif terhadap sektor ini gitu ya? Jadi kalau coba Mas Bram dibukain saya tentang berapa besarannya penurunan daripada konsumsi ataupun pada saat akibat PMK sehingga kita akan mengalami short supply dalam beberapa saat ke depan. Jadi katalisnya kira-kira sambil Mas Bram nanti buka data, Mbak Siska, itu pada 3 tahun yang akan datang, gitu ya, kita akan mengalami short supply daging akibat wabah yang terjadi kemarin. Nah, faktanya apa? Pemerintah sekarang membuka semua sektor, gitu ya, membuka semua sektor 29, membuka seluruh area untuk mendatangkan barang. Itu adalah katalis positif daripada sektor ini. Jadi kalau di bawah ada angka-angka merah dari penurunan terhadap pemotongan sapi yang besarannya 61% akibat wabah, itu berdampak kepada pemotongan sapi lokal besarannya 16%.
16% itu kalau saya kalikan dengan nasional populasi besarannya 18 juta, kita tuh mengalami pemotongan besarannya 2,8 juta ekor. Sehingga rata-rata dalam setahun, kalau kita bilang support nasional itu dengan 60% support itu cuman bisa ataupun mampu mensupport 915.000 per tahun daripada nasional konsumsi. Sehingga disinilah peluang yang terjadi di industri ini. Kita akan dalam 3 tahun ke depan kalau pemerintah tidak menambah populasi, kita akan mengalami short supply. Dampaknya apa? Pasti harga akan mengalami peningkatan. Harga jual akan mengalami peningkatan. Disitulah katalis positif daripada sektor daging. Kira-kira gitu, Mbak, terhadap positif katalis yang akan terjadi pada industri daging. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan bahwa sektor ayam masih di downstream, masih tertekan akibat tahun 2023 nanti akan mengalami oversupply besarannya 1,7 miliar kilo atau 1.700 ton gitu ya dalam setahun, sehingga harga jual akan mengalami tekanan pada 2023. Untuk itu kita akan mengurangi terhadap produksi untuk mengeliminir terhadap losses kita, sehingga nanti recovery pada tahun 2024. Itu kira-kira Mbak Siska terhadap positif katalisnya daripada sektor ini. Terima kasih. Silakan Mas Paras, ada yang nanya lagi. Baik. Terima kasih Pak Tumiana. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Tumiana, atau mungkin di sini ada yang ingin menanyakan juga tentang teknikal kepada Pak William. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, sih dipersilahkan. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Pak Tumiana ya. Pak Tumiana, untuk di tahun ini kira-kira untuk terutama untuk sapi ya, kemarin kan kita sempat ada isu PMK, dan untuk di tahun ini apakah demand untuk sapi itu akan tetap besar, dan kira-kira dari WMPP sendiri bisa memenuhi nggak demand tersebut, atau ada rencana untuk meningkatkan kapasitas kah? Ya, jadi kalau demand masih ada, Mas Faras, demand masih ada. Justru tadi saya sampaikan akibat wabah itu malah kita mengalami short supply, sehingga itu akan menjadi peluang baru buat kita untuk meningkatkan daripada pembelian baik itu di frozen maupun di sapi hidup. Jadi itu akan menjadi opportunity baru karena konsumsi tetap ada. Nah, tahun lalu itu tertekan akibat apa? Akibat pemotongan yang besar-besaran. Hampir 3 kali lipat daripada nasional support, sehingga itu banjir barang dan orang takut mengkonsumsi daging karena suasana ataupun suasana PMK itu mendasari orang menurunkan konsumsi, dan barang oversupply sampai dengan 3 kali lipat daripada kebutuhannya. Gitu Mas Faras. Jadi kalau opportunity itu masih ada karena pertumbuhan itu tetap ada gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan Pak Tum. Itu kan di sosmed tuh Pak Tum, banyak isu mengenai Pak Tum jualan saham. Mungkin Bapak Tum clarify Pak, supaya orang nggak simpang siur infonya itu Pak. Ya Bu, saya tuh nggak jual Bu Miming, tapi ada bagian daripada top up akibat repo. Jadi tidak ada penjualan yang saya lakukan direct. Nanti biar di-clarify daripada Mbak Putih. Kebetulan Mbak Putih ikut di dalam forum ini, saya tidak melakukan direct selling terhadap kepemilikan saya. Tapi itu adalah proses top up daripada kewajiban yang kita punyai. Pada saat harga saham turun, itu tentunya LTV itu mengalami penurunan, sehingga kita harus cover itu. Itu Bu Miming. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Tum juga kasih tahu di pasar aja Pak, kira-kira berapa sih besar grup Bapak di repo supaya
kan ada Bapak kan kepemilikannya segitu besar, mestinya Bapak nggak bakal kehilangan saham dengan disuruh nge-top up terus kan Pak. Jadi boleh nggak Bapak rada clarify Pak supaya pasar itu nggak pusing Pak dan confidence levelnya meningkat di saham Bapak yang sekarang ini sangat terpuruk lah Pak ya. Saya rasa nih retail ini ya kan kita terima kasih sangat mendukung sektor Bapak dan tapi kita harapkan prihatin yang sektornya saham Bapak lagi turun kencang nih yang kita harapkan orang mestinya berani beli ya bukannya malah jualan ya Pak ya. Iya. Bapak mungkin kasih clarification. Kenapa sih Bapak menilai barangnya Bapak ini sekarang PI-nya begitu rendah ya kan? Price book value-nya juga belum. Mungkin Bapak kasih orang yang awam yang nggak ngerti bisnisnya Bapak pengertian. Pertama repo Bapak tuh kenapa Bapak repo? Karena mungkin sementara aja sebelum Bapak refinancing dari bank karena situasi bisnis Bapak lagi nggak so good dan itu kan Bapak cuma kecil reponya gitu dan terus mungkin Bapak klarifikasi ya kan kenapa value-nya sekarang yang BMPP ini kan sampai 63 perak ya Pak ya sebentar lagi bisa 50 perak kalau nggak disenengin para investor ya Pak ya mungkin Bapak sedikit info lah udah di bawah 1 kali price book value, PI-nya juga udah sangat rendah gitu Bapak explain Pak supaya lebih memang bukannya negatif kan profit Bapak ke depannya kan Bapak positif ya dan Bapak kan sudah cukup lama di usaha ini ya. Oke, Bu Miming, makasih pertanyaannya. Jadi kalau kepemilikan kita itu sekarang kan masih di 75% ya. 75% dari total, walaupun itu barang kita pakai untuk top up. Ya, dalam posisi sulit, likuiditas pada saat ini dengan tertekannya daripada bisnis kita mengalami short, sehingga kita melakukan repo. Reponya nggak gede juga, bahwa angka-angka itu masih under control. Tadi rasio-rasio sudah saya sampaikan di depan, bahwa rasio kepemilikan itu masih terjaga. Kalau saya jadi Bu Miming ataupun jadi investor, pada saat value rendah di bawah kayak gini, mestinya ngambil average down gitu. Average down. Artinya pada saat dulu mendapatkan barang ini dengan harga misalnya 100 atau 120, terus kita ngambil sekarang di angka rendah gitu. Kalau saya bisa trading tak ambil tuh Bu. Kenapa? Karena harganya masih di bawah. Likuiditas kita lagi enggak bagus. Kalau misalnya nanti saya sudah dapat refinancing, saya malah berpikir untuk treasury stock. Mestinya treasury stock saatnya dilakukan karena kondisi wabah yang menimpa kita pada tahun lalu kita belum bisa melakukan treasury stock, tapi akan kita lakukan itu pada saat saya dapat refinancing daripada perbankan lagi berproses. Gitu Bu Miming. Jadi kalau teman-teman investor melihat suasana dengan harga di bawah 1 kali book value, ya aset ini kan fix. Artinya semua ada, barang itu ada semua. Kalau saya ya saya lakukan average down gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Jadi bahwa kepemilikan masih mayoritas, masih kontrol, saya tidak melepas secara pribadi, tapi itu adalah bagian daripada proses bisnis yang harus saya lakukan untuk melakukan temporary top up. Dan itu akan saya lakukan untuk bisa diambil balik. Kalau diambil balik sebagai treasury stock, tentunya kepemilikan kita akan kembali di atas 80. Dan itu masih under control. Memang IPO kita dulu kan harapannya floating di angka 30%. Tapi pasar juga waktu IPO pada tahun lalu nggak menyerap. Sehingga kita floatingnya cuma 15 dan sekarang menjadi 22 sekian. Gitu Bu Miming buat teman-teman semua. Jadi saya clearance bahwa saya tidak melepas direct. Tapi repo itu memang transfer title. Sehingga di market kebacanya adalah saya jualan. Gitu Bu Miming, makasih. Ya. Pak, biar orang semua transparan Pak, jangan ketakutan Pak, ya kan? Karena ya. kan dan mungkin juga gini Pak, Bapak kan dalam keadaan situasi yang lagi memerlukan ekspansi dan harga rendah ini kan Bapak terus berjuang mencari strategic investor. Mungkin Bapak sudah so far ketemu siapa aja sih Pak yang Bapak lagi mulai mau istilahnya tertarik kan, kayak Bapak mencoba dikenalkan kayak Temasek, IFC,
mungkin juga kenalan Bapak yang lain-lain, yang aset manajemen lain-lain, yang Bapak lagi mengedukasi tentang saham Bapak yang lagi turun ini. Coba Bapak cerita Pak, Bapak berjuang terus nih, cuma kan banyak orang nggak tahu nih Pak, ya kan? Ya, oke. Ya, Bu Miming, saya komunikasi semua terbangun lah. Jadi saya nggak bisa mention company satu persatu, tapi saya komunikasi sama BlackRock juga saya jaga. Lagi mencoba untuk bisa jadi bagian dari partner. Terus yang ketiga yang tadi Bu Miming sebut IFC, dan beberapa strategic partner kita lagi bicara untuk bisa barengan dengan kita, tapi saya nggak mention nama dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan mention di dalam publik saya dengan experience saya yang panjang, tentunya lintasan saya cukuplah untuk bisa memposisikan ini. Tapi teman-teman sabar, karena memang kalau kita bicara makro gitu ya, jadi sumber daging itu dari mana sih? Dari Brasil, dari Australia. Berapa inflasi terjadi di Brasil? Di atas 30%. Berapa inflasi di Australia? Di atas 10%. Tertekan nggak kondisi ini? Makronya tertekan. Jadi kalau kita baca peluang baru terhadap yang tadi saya sampaikan supaya teman-teman clear enough gitu ya. Kalau terjadi oversupply yang namanya ayam, itu potensinya apa? Ekspor. Nah, kita lagi bicara juga sama Egypt untuk bicara bagaimana mendeliver barang ini, dan itu ke depan justru saya akan membuyback daripada market yang oversupply. Terus kita lagi bicara juga dengan SFA, lagi sertifikasi nih baru rampung. Sama KFC kita juga sudah engagement, sudah selesai audit untuk bisa menata ke sana. Tapi yang paling krusial adalah bagaimana kita mencari peluang untuk titik lain bisa mengeluarkan barang walaupun ini bukan dari produk kita, itu adalah opportunity baru buat Pidato Makmur. Dan rekan-rekan sekedar tahu bahwa kita berdiri perusahaan ini sudah 27 tahun. 27 tahun itu yang namanya perusahaan dalam posisi sekarang terjadi yang namanya wabah, itu pasti ada yang kehit lah. Tapi selama 27 tahun kita tidak pernah ada apa-apa. Semua sustain, berjalan dengan baik gitu ya. Kita juga mengalami pertumbuhan, kita jalan dari nol sampai dengan posisi sekarang dengan aset 6 triliun, terus dengan market cap sekarang di bawah 2, terus PBV-nya di bawah 1, itu sebenarnya sebuah peluang baru. Jadi kalau ngelihat misalnya, mohon maaf, ngelihat saya ngeran perusahaan juga bukan baru gitu ya, di sektor ini bekerja 27 tahun, di sektor lain saya juga bawa gerbong yang nggak kecil gitu. Tapi bahwa turbulensi itu selalu ada, pernah terjadi. Tapi bukan berarti itu terus akan men-drag down terus-menerus, enggak. Karena apa? Karena sektor pangan ini tidak akan pernah berhenti untuk bekerja, karena semua orang membutuhkan sektor ini. Bahwa kita perlu recovery, perlu rebound dalam suasana yang sekarang kejadian di 2022, itu pasti memerlukan. Industri yang lain mungkin rekan-rekan juga bisa lihat. Jadi kalau kejadiannya misalnya 2 tahun lalu pada saat terjadi pandemi pun kita nggak ada masalah. Tapi pada saat wabah direct terjadi kepada kita dan itu penyebarannya adalah airborne, itu lebih bahaya daripada COVID yang penyebarannya pakai media yang orang menyebutnya droplet. Jadi gitu Bu Miming. Jadi rekan-rekan semua kita berusaha untuk merecover daripada bisnis proses ini, dan tadi saya garis bawahi bahwa pada saat posisi di bawah ya orang mesti ngambil average down. Namanya harganya di bawah book value, nggak ngambil ya sayang gitu menurut saya. Gitu Bu Miming, makasih. Ya, jadi Pak Tum ini menurut saya kalian investor-investor yang setia yang masih ada di BMPP sahamnya, semoga sabar, Pak Tum akan berusaha keras memperbaiki kinerja dan tentunya memikirkan investor supaya sahamnya tidak rugi, membuat rencana-rencana kalau sampai belum aja ditaksir fund-fund, para fund manager di luar, Pak Tum akan usaha memperbaiki kinerja dan mengadakan treasury buyback. Benar nggak Pak Tum?
Ya, nanti kalau likuiditas saya sudah sampai Ya, pasti saya lakukan. Ya, jadi semoga kalian sabar mendukung. Mungkin Pak Tum jelaskan apa bedanya Pak Tum dan Java atau itu Pak. Cara Popat Pak. Biarpun dia bigger Pak. Ya. Iya. Ya, dua peers itu kan konsentrasi di atas di sektor apa namanya, di sektor pakan dan DOC. Jadi kalau kita konsentrasinya di bawah itu di downstream itu di karkas ataupun di produk daging, yang itu bedanya kita. Nah, kita berharap itu sustain. Gitu. Kenapa? Karena memang track record-nya selalu tidak pernah mengalami penurunan. Tahun 2022 ini luar biasa gitu ya. Sampai dengan posisi Q4 itu mengalami tekanan juga ke bawah. Akibat apa? Akibat tadi yang saya sampaikan, oversupply daripada produksi DOC yang terjadi pada tahun 2022. Itu yang membedakan kita dengan peers. Kalau peers ada cerita yang lain, saya nggak mau komentari gitu ya, karena memang masing-masing perusahaan punya strength masing-masing. Jadi saya tidak baik mendikris value-nya orang, itu kira-kira. Itu Bu Miming, makasih. Mungkin ada para investor yang ingin menanya supaya lebih confident. Harusnya. Aku bosan. Atum, saya ingin tanya, dari tadi saya mendengar banyak wacana-wacana strategi-strategi ya yang direncanakan untuk membangun kinerja, especially tentang masalah likuiditas ini. Ada spesifik timeline nggak? Ada Pak, ada. Jadi kita sih pengen settle sampai dengan Q1 ini. Ada Pak Aswin, Okay. Semua pasti ada timeline-nya lah, ada timeline-nya. Q1 ya Pak ya? Ya, insya Allah Q1, awal Q2 mudah-mudahan bisa selesai. Oke, thank you. Mungkin dari peserta di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak Tumiana, mungkin saya ingin bertanya lagi deh terkait untuk bisnis yang non sapi dan non poultry-nya. Kalau nggak salah UMPP itu kan ada bisnis konstruksi dan juga bisnis komoditi ya. Itu kira-kira outlook-nya untuk tahun ini dan tahun depan itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan Mas Faras, kalau yang konstruksi itu kita memang tidak growth karena itu hanya sebagai supporting itu, bisnis support. Kita tidak mendorong ke sana, bahwa itu adalah hanya bagian daripada bisnis support. Dari awal saya sampaikan, kita hanya menyiapkan energi yang untuk kebutuhan internal kita, renewable energy untuk mensupport seluruh farm kita, dan mendukung terhadap capex spending di internal. Yang kedua, komoditi itu hanya supporting juga untuk bahan baku pakan daripada kebutuhan poultry dan sapinya. Jadi di situ memang portfolionya ataupun kontribusi daripada dua itu tidak besar, kecil sekali, di bawah 5% terhadap total portfolio. Itu Mas Faras. Baik, terima kasih banyak Pak Tum. Mungkin silakan bagi para peserta, ada yang ingin ditanya kembali, monggo. Iya, kalau enggak ada, udah maghrib nih Mas Faras. Iya, betul nih. Ya, mungkin apabila tidak ada pertanyaan kembali, mungkin kita sudahi dulu ya untuk pada sesi ini. Tapi mungkin Pak Tumiana, apabila ada ingin closing statement yang ingin diberikan, dipersilahkan. Ya, oke, Mas Faras. Makasih. Bu Miming, Mas Faras, Mas William. Jadi, ke depan sebenarnya kalau kita bicara region, bisnis pangan ini akan mengalami short supply di region. Kalau saya bilang region berarti kita bicara ASEAN. Itu mulai tahun depan, bahkan sekarang sudah mulai semua permintaan meningkat. Bahkan kalau kita bicara dunia juga akan mengalami short supply. Apakah kita ini ke depan masih bisa survive atau enggak terhadap pertumbuhan? Sektor ini memang ke depan tidak pernah terganggu di dalam prosesi terhadap kebutuhan pangan nasional maupun internasional.
Jadi saya pikir rekan-rekan bisa melihat ke depan terhadap potensi ini untuk bisa saya sampaikan tadi bisa average down terhadap harga yang lagi di bawah. Mungkin itu aja Mas Faras. Jadi gambarannya itu kita punya fasilitas produksi, bahkan kalau bicara makronya Indonesia itu punya tempat untuk berproduksi, dan ke depan kebutuhan pangan ini menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh orang banyak. Terima kasih Mas Faras dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tumiana atas closing statement-nya, dan demikian kita itu sudah di ujung acara ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para investor dan juga Pak Tumiana tentunya ya, dan dari tim WMP yang sudah hadir di acara sore hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Pak William yang sudah memberikan tadi analisis teknikalnya yang komprehensif. Harapannya semoga ini dapat menjadi edukasi ya dan informasi tambahan bagi para investor yang menambah keyakinannya di saham WMPP seperti itu. Mungkin itu saja untuk sore hari ini. Saya Faras Farhan, izin pamit terlebih dahulu. Selamat malam, selalu sehat terus. Sampai berjumpa di acara-acara Samuel berikutnya. Selamat malam semuanya.